Syekhuna, Syekhuna. Dulu di India itu ada seorang ulama besar namanya Mufti Kifayatullah, penulis kitab juga. Itu tingginya martabatnya, derajatnya beliau ini sampai Syekh Ilyas saja ini mau khususi kepada Syekh Kifayatullah itu nggak berani. Saya tidak pangkat saya kok sowan sama Mufti Kifayatullah itu nggak berani saya. Tapi anehnya satu hari Mufti Kifayatullah tahu-tahu datang ke Nizamuddin. Syekh Ilyas itu jadi terkejut, loh semua orang Nizamuddin geger semua. Mufti datang, Mufti datang. Ternyata yang membawa itu pembantunya. Pembantunya sudah keluar dari cerita sama Mufti, ini Syekh Ilyas sekarang punya kerja bagus ini. Banyak orang yang maksiat jadi tobat, banyak orang tidak sholat jadi sholat. Akhirnya Mufti Kifayatullah datang ke Nizamuddin. Begitu datang ke Nizamuddin melihat kerja-kerja di situ, Syekh Ilyas itu datang. Syekh, lihatlah kerja-kerja saya di sini ini Syekh. Mana yang bertentangan dengan agama, yang tidak sesuai dengan syariat, kamu luruskan Syekh. Maka Mufti Kifayatullah itu lihat khalaqah di Nizamuddin, orang taklim, orang dzikir, orang sholat, semua sesuai dengan syariat. Langsung beliau menulis fatwa. Fatwanya itu zaman dulu waktu tahun 80-an saya datang ke itu ditempelkan di masjid-masjid di India, di Pakistan. Fatwa Mufti Kifayatullah bahwa tabligh ini benar. Dan waktu Mufti Kifayatullah itu menulis fatwanya itu, Syekh Ilyas itu bergembiranya luar biasa. Sekarang tabligh baru jalan katanya, baru mulai jalan sekarang kalau Mufti sudah mengizinkan. Dakwah karena perintah Allah. Syekh Abdul Wahab hafizahullah, beliau senantiasa menekankan perkara ini. Kembalikan dakwah itu pada asasnya. Dakwah karena perintah Allah saja, bukan karena apa-apa. Seperti sholat perintah Allah, puasa perintah Allah, dakwah perintah Allah. Kita kerjakan dakwah itu dengan asas pemikiran semacam itu, baru dakwah kita ada kekuatannya. Jangan ada dorongan-dorongan lain selain perintah Allah SWT saja. Jangan ada dorongan-dorongan lain selain ikut perintah saja. Sebetulnya kalau mau saya itu ingin tidur di rumah, tapi ini perintah Allah, bagaimana lagi? Kalau menurut ukuran otak saya, orang dakwah ini begitu lemah, macam semut merangkak-rangkak, sedangkan kebatilan itu seperti pesawat terbang Boeing 747. Bagaimana semut mau menandingi pesawat terbang? Tapi karena perintah Allah, saya kerjakan juga. Seseorang mengatakan kepada Syekh Yusuf rahimahullah, Syekh, dakwah itu merangkak seperti semut, kebatilan cepat seperti pesawat terbang. Bagaimana dakwah ini bisa berhasil? Maka beliau mengatakan, dakwah ini bukan mau balapan dengan pesawat terbang, bukan. Dakwah ini mengikut perintah Allah. Kalau kita ikut perintah Allah, kalau kita dibela oleh Allah, kalau kita dibantu oleh Allah, apalagi pesawat terbang yang lebih cepat dari pesawat terbang pun akan kalah dengan dakwah ini. Tapi syaratnya dakwah karena perintah Allah, sehingga dakwah itu dibela oleh Allah, sehingga dakwah itu diterima oleh Allah. Itu fikir kita. Waktu keluar 3 hari itu, karena kita ini belum punya pikir macam-macam, kelihatannya kayak ikhlas betul gitu sebenarnya kan. Keluar 3 hari itu nangis, gak ada pikir apa-apa. Sekarang sudah agak lain. Setelah menjadi orang lama,
maunya bayan saja ya. Maunya ngatur saja, diatur gak mau. Nah ini yang mengakibatkan kemerosotan rohani kita ini sebenarnya kan. Maka kita kembalikan dakwah pada aslinya, hanya karena taat perintah Allah saja, hanya untuk membangun akhirat saja, tidak ada niat yang lain-lain. Di depan, di belakang sama aja. Di mahalah, di halakoh, di markas, di nizamuddin sama aja. Yang penting dapat ridho Allah. Bayan yang dengar 1 orang dengan bayan yang dengar 1000 orang sama aja. Itu tandanya ikhlas. Itu kemarin waktu haji itu Syekh Abdul Wahab itu datang ke rumah satu karkun di Madinah sana. Bayan panjang 1 jam lebih. Saya kira itu yang dengarkan banyak, yang dengarkan 3 orang cuman. Bayan istimewa 1 juta orang juga beliau begitu bayannya, yang dengar 3 orang juga begitu juga sama saja. Masya Allah.